Nah, apakah ini adalah bear trap teman ya? Apakah Bitcoin kali ini benar-benar sudah membentuk pattern bottom? Seperti yang gue bilang di video yang lalu, gue nggak pengen ngelihat adanya pump yang terlalu besar untuk Bitcoin terjadi ya. Jadi kalau misalnya kita ukur dari paling atas ke paling bawah teman, ini pumpnya sekitar 0.382. Sebenarnya masih oke teman ya, cuman ini baru pertama kalinya sepanjang bearish Bitcoin dari beberapa bulan yang lalu bahwa kita bisa rebound sampai level 0.382 ini dari paling atas ke paling bawah. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh bearish yang terjadi di bulan Mei teman-teman ini kurang lebih penurunannya sama teman-teman 25%. Yang satu ini 27%, jadi kurang lebih hampir mirip. Lalu reboundnya itu paling teman-teman kalau misalnya kita ukur dari Fibo, ini cuma menyentuh 0,236. Nah, kalau yang satu ini sampai 0,382 teman-teman ya. Meskipun memang jaraknya cuma dikit, tetapi ini cukup signifikan ya menurut gue ya. Gue sendiri memang belum membuka trade apapun di sini ya. Jadi gue nggak ngelong maupun gue nggak nge-short juga. Gue masih nunggu untuk market agak stabil dulu dalam beberapa hari ke depan. Baru nanti gue akan lihat ya whether kita bakalan break support ini lagi atau enggak. Cuman kalau misalnya kalian pengen ngelong atau nge-short, gue bisa saranin melalui platform BingX. Ini adalah salah satu platform yang gue pakai sampai saat ini. Fitur keunggulan yang biasanya dipakai teman-teman adalah fitur copy trade-nya nih, jarang ada di market yang lain. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Nah, ini adalah profil gue, jadi kalau misalkan kalian pengen ikutin gue trading, ya silakan teman. Kalau misalkan dirasa nggak cocok ya, disclaimer on dulu ya, kalian bisa pindah ke copy trader yang lain. Jadi kalau misalkan kalian udah copy trade, ya keuntungan maupun kerugian kalian yang tanggung masing-masing ya, jadi jangan dilempar ke gue. Ya gue nggak memaksa lah teman ya, kalau misalkan kalian pengen ikutin gue, nanti gue open trade, akan langsung ke notify teman, kalian akan langsung ikutan ya. Bila mana dirasa kalau misalkan kalian udah copy dalam jangka panjang, misalkan gue sering loss atau apa, feel free untuk unfollow gue aja. Jadi di sini gue ingatkan kembali. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan teman-teman di sini ya. Dan kalau misalkan kalian mendaftar menggunakan link yang ada di deskripsi, kalian otomatis akan masuk ke dalam salah satu partisipan di dalam kompetisi trading yang biasa gue adakan dan gue bagikan hadiah puluhan juta USDT cash. Itu gue lakukan setiap bulan. Selain itu kalian akan mendapatkan bonus tambahan sekitar $120. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, jangankan yang di bulan Mei, let's say yang di bulan Juni teman-teman, ini kita ukur juga ya dari paling atas ke paling bawah. Nah, ini lagi-lagi sentuhnya berapa nih? Cuman 0,236 ya, di level 22,9, lalu kita kena adam lagi sampai ke level 17 nih. Jadi bahkan di bearish yang di bulan Juni aja kita nggak pernah nyentuh 0,382 ini. Ini benar-benar baru kali ini ya kalau misalnya kalian flashback dari awal tahun sampai saat ini. Nah, sebenarnya kenapa bisa begini kalau misalnya kita lihat dari time frame pendeknya, let's say 45 menit, harusnya 0,236 itu ada di level 16,9 teman ya, 16,8, 16,9 ini. Cuman gara-gara CPI kemarin teman ya, inflasi ternyata lebih rendah dibandingkan ekspektasi yang ada di sekitar 8%, kita langsung nge-shoot sampai ke level 18.000. Jadi sebenarnya ada faktor tentang CPI data juga yang kenapa membawa kita menuju sampai ke level 0,382 ini. Kalau gue sendiri ya gue nggak bilang bahwa ini bakalan bottom, abis itu kita bakalan naik lagi ke level 20 sekian karena memang belum adanya konfirmasi apa-apa teman-teman ya. Jadi buat yang nge-short juga ini wajib hati-hati karena rebound ini teman-teman ya, ini bisa aja mengubah keadaan Bitcoin dan bisa jadi ini adalah bottom teman. Ya pastinya kalau misalkan kita balik ke support lagi ya, let's say kita balik ke level 16.000 ini lagi teman. Nah, ini sih kemungkinan neckline ini akan ke break teman. Nah, lalu kita bakalan menuju ke level 14 sekian teman untuk BTC next. Cuman kalau misalkan dalam 1 sampai 2 hari ke depan kita ngelihat pump Bitcoin balik lagi ke level 18.7 teman ya. Setelah itu dalam entah beberapa hari, 3 sampai 4 hari kita turunnya pelan-pelan teman di sini. Nah, di sini bisa jadi ini adalah bottom teman. Karena biasanya apa? Biasanya teman-teman kita ngelihat continuation buat bearish itu tuh nggak lama teman-teman paling let's say dari sini dari rebound kita tanggal 15 Juni. Dalam 2 hari aja kita udah back to support lagi nih teman-teman. Lalu yang satu ini teman-teman ini ketika kita rebound di tanggal 10 Mei, dalam sehari sampai 2 hari ya, 11 sampai 12 Mei itu kita udah balik ke support. Nah, kalau yang satu ini teman-teman dalam 1 sampai 2 hari, maka ini penting banget ya. Kalau misalkan 1 sampai 2 hari lagi kita balik lagi jebol support 15 ini, nah ini artinya memang benar adanya bahwa bear market ini belum selesai dan bisa jadi potentially
next target kita menuju ke 14 sekian. Tetapi kalau misalkan dalam 2 sampai 3 hari ke depan teman-teman ya, atau bahkan let's say 4 sampai 5 hari ke depan, kita masih stay di range ini teman-teman ya, di range level 16 sampai 18 ribu ini. Nah, ini bener-bener teman, yang nge-short menurut gue ya wajib hati-hati gitu ya, karena bisa jadi ini adalah potential bottom untuk Bitcoin, dan bisa jadi dari level ini ya, dari level 16 sekian, paling ya kita koreksi-koreksi juga mentoknya kan di sini nih teman-teman ya, dari sebelum CPI data rilis di level 16.3, 16.2, lalu kita nge-shoot back lagi ke atas teman. Itu kalau misalkan kita ngelihat dalam 2 sampai 3 hari belum adanya jebol support untuk Bitcoin ya, jadi kita belum retake low kita yang ada di level 15,5 ini. Jadi menurut gue pump ini bisa mengubah segalanya ya, dengan catatan dalam 2 hari ke depan kita nggak jebol support kita yang ada di 15,5, atau 4 hari ke depan teman ya, 4 hari ke depan maksimal. Lalu kita dapat continuation teman, continuation pump to the upside, let's say ke level 18,7, ini menurut gue udah agak mengkonfirmasi ya. Meskipun gue nggak bisa bilang 100% teman ya, karena tidak ada probabilitas 100% dalam dunia trading. Jadi semacam seperti ini aja nih teman ya, ketika dia bottom teman di level 25 ini, dia koreksi terus dia nge-retake resist sebelumnya teman. Habis itu kan kita ngelihat banyak sideways di sini ya, baru terjadi. Sama juga ketika level 17,6 di sini kita rebound, habis itu kita koreksi, kita nge-break resist lagi teman ya, sedikit nge-break resist lagi, membentuk semacam pola double top. Nah, kalau misalnya kita ngelihat double top tersebut terjadi teman di sini ya, let's say dari sini kita koreksi, kita balik lagi ke level 18,1 atau bahkan ke level 18,5. Nah, di situ menurut gue agak mengkonfirmasi bisa jadi 18,5 ini adalah bottom. Tetapi kalau misalnya kita langsung terjun bebas seperti ini, bisa jadi ini belum bottom teman ya, 15,5 ini belum bottom. Dan ini akan ditentukan dalam 1 sampai 2 hari ke depan, kita akan melihat teman ya, info yang diberikan kepada kita oleh market. Sekali lagi ini hanyalah analisa gue sendiri ya, jadi jangan ikut-ikutan, ini trading strategi gue sendiri. Kalau misalkan kalian ya kalian pakailah trading plan dan trading strategi kalian lagi masing-masing. Itu aja pesan dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.